Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai metalografi. Pertama yang kita perlu ketahui adalah apa sih itu metalografi? Jadi metalografi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari struktur mikro dari logam dan batuannya. Hal yang mencakup metalografi itu ada banyak dan peralatan yang digunakan juga bermacam-macam. Lazimnya yang digunakan adalah mikroskop optik. Tapi juga tidak akan terlepas kita juga bisa menggunakan mikroskop elektron atau instrumen analisis permukaan lainnya. Dengan mempelajari mikrostruktur material, kita bisa mengetahui performa terus juga kehandalan dari material tersebut. Makanya di sini peran dari metalografi itu cukup signifikan. Terus juga lantas di mana sih penggunaannya? Jadi metalografi ini banyak digunakan untuk pengembangan suatu produk atau pengembangan material. Kemudian juga bisa digunakan untuk proses inspeksi dan juga untuk kontrol produksi dan sebagai analisis kegagalan suatu material. Ada beberapa hal yang perlu yang kita bisa analisa dengan prinsip metalografi ini. Jadi didasarkan pada suatu mikrostruktur. Yang pertama itu bisa ukuran butir, yang kedua bisa porositas, ketiga fasa, pertumbuhan dendrit, analisa korosi, intergranular attack, ketebalan coating, ukuran bentuk dan distribusi inklusi, dan yang lain-lain. Dan kesemuanya ini akan saya breakdown atau saya perjelas sedikit pada lembar selanjutnya. Pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai grain size atau ukuran butir. Jadi untuk logam dan keramik, grain size atau ukuran butir ini memiliki peran yang cukup signifikan untuk pengukuran suatu metalografi. Kenapa kok penting? Karena grain size di sini itu berhubungan secara langsung dengan sifat mekanik pada suatu material. Sebenarnya untuk grain size ini merupakan atau memiliki bentuk 3 dimensi, tetapi dalam metalografi ini yang bisa kita ukur adalah hanya 2 dimensi saja. Hal yang perlu diperhatikan pada grain size ini meliputi butir per area atau butir per volume, terus kemudian rata-rata diameter atau ukuran dari grain size-nya. Untuk mengetahui suatu ukuran grain size, ada suatu standar namanya grain size number. Jadi grain size number itu sendiri juga akan dikalkulasikan atau dibandingkan dengan standar yang telah ada. Di sini kita bisa perhatikan untuk yang sebelah kiri adalah grain size untuk aluminium yang telah dianodize, dan yang di sebelah kanan adalah grain size dari rhenium. Analisa yang kedua adalah mengenai twin boundaries. Jadi twin boundaries ini terjadi ketika dua kristal itu saling mencerminkan satu sama lainnya. Jadi untuk beberapa material twinning itu biasanya terjadi karena akibat dari proses work hardening pada temperatur rendah. Jadi ini juga bisa dibawa untuk berhubungan dengan grain size juga ya. Jadi kalau kita ingin menentukan suatu ukuran grain size dari material, yang pertama itu kita asumsikan pada kalkulasi kita twin boundaries ini harus dihilangkan terlebih dahulu, baru kita bisa menghitung dari ukuran dari butiran. Seperti bisa kalian lihat di sini, kita lihat di sini merupakan gambar dari twin boundaries pada brush. Yang selanjutnya adalah porositas dan voids. Jadi ketika kita melihat di suatu struktur mikro, biasanya ada beberapa holes atau lubang atau juga gaps ya pada suatu material. Jadi holes atau gaps ini, lubang atau gaps ini biasanya juga diklasifikasikan bisa sebagai porositas atau juga bisa sebagai void. Biasanya porositas itu
dimaknai sebagai hasil dari atau lubang hasil dari proses sintering pada suatu logam, atau juga keramik atau serbuk keramik ya, ceramic powder, atau biasanya juga karena terjadinya shrinkage atau penyusutan pada saat proses pengecoran. Sedangkan untuk void sendiri berbeda dengan porositas. Jadi void ini diakibatkan karena adanya udara yang terjerembab di dalam suatu material, dan biasanya ini terjadi pada proses injection molding atau material yang telah dilakukan injection molded, seperti contohnya adalah polymer matrix composite atau PMC. Seperti bisa kita lihat pada gambar yang pertama adalah porositas pada keramik BaCl, ini ditandakan dengan warna hitam. Terus kemudian adanya yang gambar kedua void ya, ini juga yang gambarnya berwarna hitam, ini karena udara terjerembab pada komposit B4C dengan grafit. Kemudian yang terakhir adalah porositas pada proses pengecaran logam tembaga. Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya adalah crack. Jadi crack ini merupakan suatu cacat atau bisa juga kita sebut patahan ya, yang bisa menyebabkan suatu material itu mengalami kegagalan yang sifatnya bisa mendadak. Jadi kenapa sih kita perlu tahu adanya crack ini? Biasanya untuk metalografi ini sering kali dipakai untuk suatu analisa kegagalan, atau ilmunya kita namakan dengan failure analysis. Dan setelah kita bisa melihat crack pada suatu proses metalografi, kita juga bisa mengetahui gimana sih kerusakan material tersebut. Selain itu, crack ini juga bisa kita pakai untuk mengevaluasi suatu proses manufakturing. Jadi apakah ada suatu kendala pada proses manufakturing tersebut, apakah ada kesalahan yang bisa menyebabkan adanya suatu cacat. Untuk yang gambar pertama ini adalah crack yang terjadi pada keramik matrix composite, dan yang kedua ini adalah crack karena hasil pengelasannya antara tembaga dengan stainless steel. Untuk selanjutnya adalah mengenai analisa suatu fase. Jadi pada suatu logam atau baduan itu biasanya tidak hanya terdiri dari satu fase saja, tapi bisa beberapa fase yang berbeda. Hal ini juga bisa dipengaruhi dengan adanya komposisi dan juga dengan suatu laju pendinginan. Jadi apakah ketika material itu kita panaskan, kita dinginkan secara cepat atau secara lambat, itu juga akan mempengaruhi pembentukan suatu fase. Yang menjadi perhatian utama pada suatu fase atau oleh metalografer ya, yang biasanya menganalisa atau melakukan kerja metalografi, itu biasanya yang dilihat adalah distribusi fasenya, kemudian ukuran dan bentuk dari fase. Jadi kalau untuk yang dibaca biasanya ukuran itu bisa mengindikasikan sifat mekanik dari material. Jadi semakin runcing itu gimana, atau kalau dia tidak lancip itu kayak gimana, sifat materialnya juga akan bisa dilihat dari metalografi. Sedangkan untuk yang material komposit, biasanya di sini untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi dari fillernya. Jadi berbeda halnya dengan yang logam ya. Yang selanjutnya adalah dendrit. Jadi apa sih yang dimaksud dengan dendrit? Ketika suatu logam itu kita cairkan dan kemudian kita dinginkan secara perlahan, maka yang biasanya terjadi setelah proses nukleasi adalah proses dendritik. Jadi proses dendritik ini itu ciri-cirinya adalah bentuknya seperti pohon, struktur pohon. Untuk pertumbuhan dendrit sendiri, jadi pertama-tama primary arms atau lengan yang pertama itu tumbuh, kemudian
bergantung juga pada laju pendinginan, komposisi, dan agitasi. Kemudian secondary arms atau lengan yang kedua itu tumbuh di luar dari primary arms. Terus kemudian akan tumbuh lagi tertiary arms dan selanjutnya ya. Di tertiary arms akan tumbuh atau berkembang di luar dari secondary arms. Sedangkan yang dilihat dari metallographic, analisa metallographic untuk dendrit ini biasanya strukturnya, terus kemudian space-nya, dendrit spacing yang biasanya dilihat pada analisa dendrit. Untuk yang gambar pertama ini bisa kita lihat dendrit pada paduan aluminium dan silikon, dan yang kedua ini inilah struktur dendrit ini seperti hanya pohon. Yang selanjutnya adalah intergranular attack atau nama lainnya adalah intergranular corrosion. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari korosi yang tidak seragam atau non-uniform corrosion. Korosi ini diakibatkan atau diawali dengan adanya ketidakhomogenan pada suatu logam, dan biasanya diawali pada daerah batas butir, grain boundaries. Salah satu contohnya adalah ketika kromium ditambahkan pada suatu paduan nikel dan stainless steel jenis austenitic. Ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya korosi atau corrosion resistance, ya, menghambat terjadinya korosi. Jika kemudian kromium yang ditambahkan itu habis atau membentuk suatu formasi lain atau bersenyawa dengan karbida, atau saya namakan kromium karbida pada batas butirnya, atau proses ini dinamakan dengan sensitisasi. Jadi ketika kromium tadi habis atau bereaksi dengan karbida pada batas butir, akan terjadi suatu korosi yang saya namakan intergranular corrosion. Hal lain yang bisa diamati adalah coating thickness, ya, jadi ketebalan dari coating. Jadi coating ini biasanya digunakan untuk improve, jadi meningkatkan sifat suatu permukaan pada material. Jadi coating ini bisa meningkatkan ketahanan terhadap temperatur, terus kemudian meningkatkan kekerasan, terus kemudian bisa sebagai proteksi terhadap korosi, terus juga bisa meningkatkan ketahanan terhadap keausan, bisa juga membuat suatu material itu memiliki sifat ekspansi thermal yang lebih baik dan lain sebagainya. Biasanya untuk pengamatan pada bagian coating ini, yang informasi yang bisa didapatkan adalah yang pertama bisa mengenai ketebalan, yang kedua bisa mengenai densitas, terus kemudian keseragaman uniformity, dan ada tidaknya cacat pada coating. Selanjutnya adalah inklusi. Apa sih inklusi itu? Inklusi merupakan adanya partikel luar yang mengkontaminasi permukaan pada logam, dan terjadinya ini biasanya ketika proses pengerolang atau rolling, ya, proses rolling, atau juga karena proses pembentukan logam yang lainnya. Dan biasanya partikel inklusi ini berupa oksida, sulfida, atau silikat. Terus inklusi ini bisa dikarakterisasikan dari bentuknya, dari ukurannya, dan dari distribusinya. Seperti kita bisa lihat di sini bahwa yang pertama ini merupakan inklusi dari oksida pada suatu logam, terlihat ya, yang di bagian hitam-hitam ini. Kemudian yang pada gambar selanjutnya adalah inklusi dari sulfida pada baja, sama pada baja, ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai analisa dari pengelasan. Pengelasan itu sendiri merupakan proses penggabungan dua logam yang berbeda. Untuk proses pengelasan yang biasa dilakukan yang umum dilakukan itu akan menimbulkan leleh yang terlokalisir atau localized melting. Jadi localized melting ini akan terjadi pada daerah yang tentunya yang nanti akan
dihubungkan ya atau di-join. Dan daerah tersebut akan memiliki struktur seperti pada proses pengecoran. Dan daerahnya atau yang berdekatan dengan yang mencair tadi itu disebut dengan HAZ atau heat affected zone. Umumnya pada daerah lasan akan memiliki mikrostruktur yang berbeda dan juga akan memiliki sifat fisik dan sifat mekanik yang berbeda pula dibandingkan dengan logam mulanya sebelum dilas. Kalau kita lihat pada gambar yang pertama ini, bagian yang kecil-kecil ada yang memiliki butiran besar, ada yang butirannya sangat kecil. Yang sangat kecil ini adalah merupakan bagian yang ini tidak dijelaskan detail, saya dapatkan dari bukunya, tapi kemungkinan ini adalah daerah yang mengalami pengelasan atau daerah filler ya. Terus kemudian hal yang bisa dianalisa pada weld analysis ini adalah meliputi crack atau interdiffusion pada piece metal atau logam induknya. Selanjutnya adalah mengenai komposit. Komposit merupakan salah satu jenis material di mana terdiri dari filler atau pengisi dan matriks. Biasanya pengisi ini meliputi keramik atau partikel grafit atau karbon atau fiber ya. Jadi untuk pengisinya sendiri atau fillernya sendiri ini bisa kita letak cast pada suatu polimer atau logam atau matriks dari keramik. Untuk proses analisa metalografinya ini yang biasanya difokuskan adalah dari orientasi dan distribusi dari pengisinya, serta ada tidaknya void dan cacat yang lainnya pada suatu komposit. Selanjutnya adalah graphite nodularity. Jadi ini merupakan tipikal dari besi cor atau cast iron, di mana biasanya mereka memiliki nodularity untuk ductile cast iron atau berbentuk graphite flakes untuk gray cast iron atau besi tuang abu-abu. Semenjak kegagalan gray atau beberapa kasus gray cast iron atau besi tuang kelabu ini gagal karena adanya patah getas, besi cor yang ulet atau yang saya namakan nodular cast iron besi cor nodular atau nodular cast iron ini menjadi salah satu pilihan. Sedangkan untuk memproduksi ductile cast iron atau nodular cast iron ini biasanya unsur magnesium atau cerium itu ditambahkan ketika proses pelelehan besi sebelum proses solidifikasi. Kita bisa lihat di sini struktur antara gray cast iron atau besi tuang abu-abu dengan nodular cast iron sangat berbeda, di mana gray cast iron ini grafitnya berbentuk flakes. Yang bagian kiri, yang bagian pertama ini adalah yang polis ya, belum mengalami proses etsa. Terus kemudian yang sebelahnya ini merupakan gray cast iron yang setelah proses etsa. Apa sih proses etsa itu? Nanti kita akan bahas di part selanjutnya pada bagian metalografi. Terus kemudian ini perbandingannya dengan nodular cast iron adalah grafitnya di sini lebih berbentuk seperti kayak lingkaran-lingkaran kecil ya, makanya dinamakan dengan nodular. Next adalah carburizing. Jadi carburizing ini merupakan suatu proses pelakuan panas yang juga sering dilakukan untuk proses pengerasan pada besi atau baja. Bukan besi tapi baja. Untuk proses carburizing ini sendiri dilakukan dengan mendifusikan atom karbon ke dalam suatu baja pada temperatur tertentu. Terus kemudian logam yang setelah dipanaskan dan tentunya karbon akan berdifusi, kemudian dilakukan proses yang namanya quenching
atau pendinginan secara cepat setelah proses karburasi terjadi. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah untuk mendapatkan atau proses pengerasan pada bagian permukaan atau surface hardening. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar pertama ini menunjukkan kekerasan knob ini merupakan salah satu metode untuk melakukan uji pengerasan, uji kekerasan, bukan pengerasan, uji kekerasan. Yang pada bagian putih yang bisa kita lihat pada putih abu-abu muda ya, ini kita bisa lihat bahwa luas penambang dari knobnya sendiri yang atau tapak tekannya di sini terlihat sangat kecil ketimbang ketika kita bergeser lebih ke kanan. Kita bisa lihat di paling kanan sendiri dia luas tapak tekannya besar. Jadi yang di sini bisa diindikasikan bahwa semakin ke kiri atau daerah yang telah atau mendekati daerah yang telah dikarburizing akan lebih keras. Untuk yang proses gambar selanjutnya adalah untuk high carbon steel atau besi baja karbon tinggi. Setelah di quench terlihat strukturnya berbeda dengan baja karbon rendah yang setelah di quench. Yang terakhir adalah weld sensitisasi lasan. Jadi sensitisasi itu merupakan suatu kondisi di mana kromium yang juga merupakan unsur pada suatu paduan itu bereaksi dengan karbida membentuk suatu senyawa kromium karbida pada daerah batas butir. Seperti bisa dilihat pada gambar di sini bahwa daerah dengan batas butir ini terlihat kayak mengalami penebalan. Disinilah penebalan ini yang mengindikasikan adanya kromium karbida. Untuk suatu proses sensitisasi atau pada suatu proses pengelasan, sensitisasi itu terjadi karena adanya pemanasan yang lambat atau pendinginan melewati temperatur spesifik. Jadi sebagai contohnya pada stainless steel seri 300 di mana kromium karbida itu presipitat kromium karbida terbentuk pada batas butir pada rentang temperatur 425 sampai 475 derajat Celcius. Jadi di sini kita tidak boleh mendinginkan dengan lambat pada range temperatur 425 sampai 475 derajat Celcius untuk mengurangi efek dari sensitisasi sendiri. Oke, sekian dulu untuk materi pada kali ini. Jadi untuk metalografi part 1 kita hanya pengenalan tentang analisa apa aja yang akan kita dapatkan dengan menggunakan teknik metalografi. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai metode cara melakukan metalografi satu persatu pada seri-seri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.